Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ciketapela. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika untuk UTBK tahun 2021. Nah, ini berdasarkan FR yang keluar di gelombang ke-1 maupun gelombang kedua. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan seperti pada gambar di bawah ini. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 sekon dan T sama dengan 8 sekon adalah. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata atau V bar itu sama dengan delta S per delta T, di mana delta S ini adalah perpindahannya. Nah, jika diketahui grafik antara T dan V, maka untuk mencari delta S ini sama dengan luas grafik. Nah, tadi kan yang ditanyakan dari T0 sekon sampai T8 sekon, berarti dari 0 di sini, 8-nya yang di sini. Kalau kita gambarkan, kita tarik garis. Nah, gambar grafiknya adalah ini, yang saya arsir ini. Ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Di sini, ini bagian bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Kita cari luas yang pertama, yaitu luas trapesium, di mana A ditambah B atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 gitu ya. Kita masukkan A-nya yaitu 4 ditambah B-nya 8 per 2 dikali tingginya 4. Ini kita coret 2 sama dengan 4 ditambah 8, 12 kali 2 yaitu 24 meter. Untuk yang luas kedua itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya 4, lebarnya 8. 4 kali 8 yaitu 32. Jadi total delta S-nya atau total luasnya itu sama dengan 24 ditambah 32 sama dengan 56 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari V, tadi kan kita menggunakan delta S per delta T. Delta S-nya yaitu 56, delta T-nya 8. 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7 meter per sekon. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah balok bermassa 5 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian balok tersebut menuruni bidang miring kasar dengan kemiringan 37 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 20 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar tersebut mempunyai perbedaan tinggi sebesar, kita gambarkan dulu. Nah, misalkan balok di atas, ini di A, dia akan menuruni bidang miring, memiliki kecepatan VA sama dengan 2 meter per sekon. Dan di sini, di posisi B, balok sudah menuruni bidang miring dan dia berjalan di bidang datar lagi yang licin, dengan kecepatan VB sama dengan 4 meter per sekon. Kemiringan antara bidang miring dan bidang datar itu adalah 37 derajat dan dia berada pada ketinggian atau perbedaan ketinggiannya itu H, misalkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan aturan trigonometri, sin dari 37 derajat itu kan sama dengan sin demi, depan per miring. Depannya itu H, miringnya misalkan kita tuliskan sebagai S gitu ya. Jadinya H per S. Nah, kita mau mencari S itu sama dengan H per sin 37, di mana sin 37 itu sama dengan 3 per 5, maka nanti S sama dengan 5H per 3. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, EM gitu ya, energi mekanik, di mana energi mekanik di posisi A atau EM A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Nah, di posisi A dia memiliki energi kinetik, berarti ada EKA, dan juga dia memiliki energi potensial, berarti ada EPA, sama dengan di posisi B dia tidak punya energi potensial, dia hanya punya energi kinetik saja, berarti ini ada EKB. Nah, ini
Hukum kekekalan energi mekanik itu bisa terjadi apabila tidak ada gaya hambat atau gaya geseknya. Tapi di soal tadi disebutkan bahwa benda tersebut mengalami gaya gesek sebesar 20 Newton. Berarti ini ada gaya non-konservatif yang mempengaruhi sistem ini. Harusnya tadi bisa kita tuliskan energi mekanik di posisi A dikurangi oleh usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu sama dengan EMP, atau di posisi B ini dia bisa ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif atau usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, gitu ya. Berarti di sini kita tambah dengan usaha itu kan F kali S. Karena F-nya di sini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, berarti F-nya pakai gaya gesek dikalikan S. Oke, kita masukkan persamaannya. Setengah MVA kuadrat ditambah MGH sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah F kali S. Kita masukkan nilainya, setengah dikali masanya tadi ini ya, 5 kg, dikali VA-nya 2 kuadrat ditambah 5 dikali 10 dikali H sama dengan setengah dikali 5 dikali VB-nya 4 kuadrat ditambah F-nya gaya gesek yaitu 20 dikali S-nya tadi sudah kita cari yaitu 5H per 3. Kita hitung di sini ini 4 bagi 2 2 kali 10 kali 5 10 ditambah 50H sama dengan 4 kuadrat 16 dibagi 2 8 8 dikali 5 40 ditambah 20 kali 5, 100 H per 3. Yang ada hanya kita jadikan 1, jadinya 50 H min 100 H per 3 sama dengan 40 min 10. Ini kita samakan penyebut, jadinya nanti 150 H min 100 H per 3 sama dengan 30. Atau 50 H sama dengan 90, maka nanti H sama dengan 90 per 50, nolnya kita coret, 9 bagi 5 yaitu 1,8 meter. Nah, inilah perbedaan tinggi kedua bidang datar tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Dua buah sumber bunyi X dan Y serta pengamat P terletak pada sumbu X seperti pada gambar. Kita gambarkan dulu, misalkan di sini ada Y, di sini ada P, di sini ada X. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sama yaitu F. Berarti frekuensi yang ditimbulkan oleh X itu sama dengan frekuensi yang ditimbulkan oleh Y sama dengan F. Jika cepat rambat bunyi di udara, berarti V-nya sama dengan V. Pengamat diam, berarti VP-nya, kecepatan pengamat sama dengan 0. Sumber bunyi X bergerak ke kiri dengan kelajuan, berarti dia bergerak ke kiri dengan kelajuan Vx, di mana Vx-nya itu sama dengan 0, atau 1 per 4 V. Dan sumber bunyi Y bergerak ke kanan dengan kecepatan Vy, yang nilainya sama dengan N kali V. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut P, berarti ini selisih frekuensi yang didengar. Berarti kita tuliskan delta Fp itu sama dengan F per 5, gitu ya. Maka yang ditanyakan nilai N sama dengan berapa, gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan persamaan efek Doppler, di mana Fp atau frekuensi yang didengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber, Vp bernilai negatif ketika pendengar menjauhi sumber, sedangkan untuk Vs itu kebalikannya, dia akan bernilai positif ketika sumber menjauhi pendengar, dan dia akan bernilai negatif ketika sumber mendekati pendengar. Oke, sekarang kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama kita kerjakan antara P dengan X dulu. Misalkan kita tuliskan Fpx sama dengan V per, kenapa kok Vp-nya kita nggak masukkan? Karena kan Vp-nya bernilai 0, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa.
per V. Nah, kita lihat sumbernya bergerak menjauhi pendengar. Berarti kalau menjauhi nilainya positif. Plus Vs dari X dikalikan Fx. Sama dengan V per V plus Vsx itu sama dengan Vx ya tadi. Yaitu 1/4 V dikali V. Sama dengan V-nya kita coret semua atau kita jumlahkan dulu. Yaitu V per 1/4 kan 1/4 kan 0,5, berarti 1 tambah 0,5, 1,25. V dikali F, V-nya kita coret, sama dengan 1 per 1,25 F. Terus selanjutnya antara P dengan Y, berarti FPY sama dengan V per V, karena sumbernya juga menjauhi pendengar, berarti nilainya positif. Vs dikali Fy sama dengan V per V plus NV dikali F sama dengan V-nya kita keluarkan, V per V dikali 1 plus N dikali F, atau kita coret, berarti nanti ketemu VPY sama dengan FPY sama dengan 1 per 1 plus N kali F. Nah, tadi diketahui delta Fp itu sama dengan F per 5. Delta Fp-nya bisa kita tuliskan Fpx dikurangi Fpy sama dengan F per 5. Fpx-nya tadi 1 per 1,25 F dikurangi 1 per 1 plus N kali F sama dengan F per 5. Kita coret F-nya. Kita samakan penyebutnya, berarti di sini nanti ada 1 plus N min 1 per 1,25 dikali 1 plus N, sama dengan 1 per 5. Oh maaf, ini min 1,25 ya. Oke, 1 dikurangi 1,25 itu kan min 0,25, jadinya N min 0,25 per 1,25 ditambah 1,25 N sama dengan 1 per 5. Oke, kita lanjut di sini. Kita kalikan silang, jadinya nanti 5N dikurangi 1,25 sama dengan 1,25 ditambah 1,25 N. Yang ada N-nya kita jadikan 1, yang ini kita tarik ke kiri, jadinya 5N dikurangi 1,25N sama dengan 1,25 ditambah 1,25. Nah, ini nanti 3,75N sama dengan 2,5, maka N sama dengan 2,5 dibagi 3,75, atau kalau disederhanakan jadinya yaitu 2 per 3. Maka nilai N-nya adalah 2 per 3. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak di bidang datar kasar, kemudian mendaki sebuah bidang miring yang licin. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan ini bidang datarnya, ini bidang miringnya. Dia kasar, sedangkan bidang miringnya licin. Misalkan posisi awalnya balok di titik A, terus dia sebelum menaiki bidang miring, posisi B, setelah menaiki bidang miring, misalkan posisi C. Dari A ke B, misalkan dia menempuh jarak S1, dari B ke C, dia menempuh jarak S2, di mana di sini tadi S2-nya sudah diketahui, yaitu panjang bidang miring sebesar 1 meter, yaitu 1 meter. Terus kemiringan bidang miring ini sama dengan 30 derajat. Mula-mula balok bergerak pada bidang datar kasar, gaya gesek balok dan bidang datar kasar sebesar 1 Newton. Usaha yang dilakukan atau usaha oleh gaya total yang bekerja pada balok sampai ujung lintasan bidang miring adalah W sama dengan, berarti usahanya sama dengan min 6 Joule. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, panjang lintasan balok di bidang kasar adalah, berarti yang ditanyakan S1-nya sama dengan berapa, gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ketika balok ini berada di bidang miring. Nah, balok kan memiliki gaya berat W yang arahnya ke bawah. Kita uraikan ke sini, yaitu ada W sin theta
Terus kita uraikan ke sini, ada W cos theta, terus yang ke sini ada N, gaya normal. Nah, usaha total yang dikerjakan oleh balok atau W total itu sama dengan gaya total dikali dengan S total. Gitu ya. Nah, W totalnya yaitu misalkan sama dengan gaya total atau gaya yang bekerja di sini kan misalkan ketika benda berada di bidang datar, dia ada gaya gesek F yang menempuh jarak S1. Berarti ada min F karena dia berlawanan dengan gerak benda, bendanya kan bergerak ke kanan, sedangkan F-nya ke kiri, jadi ada min F dikali S1 ditambah dengan, ini juga minus karena kan balok bergerak ke atas tapi gayanya bergerak ke bawah, berarti min W sin theta dikali S2. Nah, kita masukkan nilainya, W totalnya tadi adalah min 6 sama dengan min 1 Newton dikali S1 min W-nya yaitu 10 kali sin theta, sin 30-nya setengah dikali S2-nya 1. Jadinya min 6 sama dengan min S1 min 5. Min 5-nya pindah ruas ke kiri, jadinya min 6 ditambah 5 sama dengan min S1, min 1 sama dengan min S1, maka S1-nya sama dengan 1 meter. Nah, inilah panjang lintasan balok di bidang kasar. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 5. Dua buah balok bermasa M1 yaitu 1 kg dan M2 yaitu 2 kg dihubungkan dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol, yaitu katrolnya berbentuk silinder pejal. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada M1, di sini ada M2. Karena balok 2 memiliki massa yang lebih besar, maka nanti dia akan jatuh ke bawah, sedangkan balok 1 akan bergerak ke kanan, gitu ya. Massa katrol kita tuliskan misalkan M besarnya yaitu 2 kg. Tadi kan ada M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 2 kg, ini M katrol ya. Dan berotasi bebas tanpa gesekan, radiusnya berarti jari-jari katrolnya 10 cm atau kita rubah menjadi 0,1 meter, sedangkan permukaan kasar licin. Diketahui besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besar tegangan tali pada M1 adalah yang ditanyakan yaitu T1-nya. Nah, kalau kita gambarkan, ada gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Misalkan di sini ada W2, di sini ada tegangan tali kedua, di sini ada T1, di sini ada W1, dan ini ada katrolnya. Nah, karena katrol ini berputar, maka dia akan memiliki momen inersia. Karena katrol ini bentuknya silinder pejal, maka momen inersianya I sama dengan setengah mk kali R kuadrat. Di mana persamaan dari momen inersia itu sama dengan I sama dengan K kali M kali R kuadrat. Nah, dari persamaan ini, maka kita peroleh nilai K-nya, konstantanya itu adalah setengah. Nah, sistem ini kan dihubungkan oleh satu tali, maka dia akan memiliki percepatan yang sama. Balok M1 memiliki percepatan A, balok M2 juga akan memiliki percepatan A. Nah, untuk mencari besarnya percepatan, A sama dengan yaitu M2 dikali G, massa yang berat ya, massa yang berat dikali G per M1 ditambah M2 ditambah K kali massanya katrol. Itu rumus cepatnya. Bisa langsung kita masukkan nilainya sama dengan massa 2-nya yaitu 2 dikali 10 per massa M1-nya 1 ditambah M2-nya 2 ditambah K-nya tadi setengah ditambah massa katrolnya yaitu 2. Jadinya 20 per 4, maka nilai A-nya sama dengan liter per sekon kuadrat. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah nilai tegangan tali pada massa M1, gitu ya. Berarti sekarang kita tinjau benda 1. Karena sistemnya ini bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M1 kali A. Karena kan tadi yang kita tinjau benda 1. Nah, kalau teman-teman lihat di benda 1 ini, gaya yang menyebabkan benda itu bergerak kan hanya ada T1. Berarti kita tuliskan
T1 sama dengan M1 dikali A. Atau sama dengan M1-nya tadi 1, A-nya 5. Berarti nilai tegangan pada benda 1 atau T1-nya sama dengan 5 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 6. Radius sebuah besi yang padat ketika di udara pada tekanan atmosfer adalah R. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada besi, radiusnya ini adalah R ketika dia berada di udara. Nah, setelah benda besi ini dicelupkan pada suatu cairan, nah di soal disebutkan saat bola itu dibenamkan ke suatu cairan sehingga mengalami tambahan tekanan sebesar delta P, radiusnya menjadi D. Misalkan di sini dia radiusnya menjadi D. Nah, radiusnya ini dia akan mengecil. Kenapa kok mengecil? Karena bola ini mendapat tekanan dari seluruh permukaannya. Karena dia mendapat tekanan dari zat cair ya, maka radiusnya dia akan mengecil. Karena radiusnya ini mengecil, berarti bisa kita tuliskan delta V-nya itu sama dengan negatif. Delta V itu kan sama dengan VT min V0, tapi karena dia negatif bisa kita tuliskan V0 min VT. Oke, selanjutnya untuk mengetahui persamaan dari modulus Book di mana B itu sama dengan delta P per delta V per V0. Atau kita balik jadinya B sama dengan delta P kali V0 per delta V, gitu ya. Atau bisa kita tuliskan sama dengan delta P dikali V0 per V0 min VT atau V akhir gitu ya. Kalau kita masukkan rumusnya, delta P dikali V0 itu rumusnya, V itu kan volume bola. Volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Karena V0 itu radiusnya R, berarti pakai R pangkat 3. Per 4/3 pi R pangkat 3 dikurangi VT, yaitu 4/3 pi D pangkat 3. Nah, ini kan ada 4/3 pi, ini juga ada 4/3 pi, kita keluarkan jadinya delta P dikali 4/3 pi R pangkat 3 per 4/3 pi dikali R pangkat 3 min D pangkat 3. 4/3 pi-nya kita coret, jadinya yaitu delta P kali R pangkat 3 per R pangkat 3 min D pangkat 3. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang Do. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal fisika untuk UTBK 2021, baik untuk gelombang 1 maupun gelombang 2. Ini bukan soal asli, melainkan tipe soalnya itu serupa seperti ini. Tetap semangat teman-teman untuk belajar, semoga kalian semua diterima di jurusan yang kalian inginkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.